Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai kepada tahap uji kompetensi yang ketiga. Ya, ini sengaja saya buat untuk mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa atau yang saya banggakan kan. Dari pagi buat beginian. Dia nggak gampang gitu kan. Agar apa? Agar semuanya bisa kompeten kan. Oke, di sesi tiga ini itu kita akan bercerita, bukan bercerita ya, kita akan sharing session akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Dalam siklus akuntansi, hanya dua hal yang penting kita harus betul-betul kuasai, yaitu adalah jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Kalau selebihnya itu bisa dilakukan by system oleh aplikasi kan. Oke, langsung saja. Untuk jurnal penyesuaian, kata kuncinya adalah kita melakukan penyesuaian tersebut pada akhir periode. Artinya proses jurnal umum, proses transaksi itu udah kita lakukan ya. Semua transaksi-transaksi yang terjadi, kas masuk, kas keluar, penjualan, pembelian, semuanya sudah harus sudah kita catat kan. Oke, baik. Ini ada beberapa data yang harus kita sesuaikan. Secara umum kan penyesuaian itu adalah yang pertama sering itu adalah perlengkapan. Ingat kebijakan akuntansi kita adalah kita mencatatnya sebagai aset. Pendapatan diterima, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Itu kita catat sebagai aset. Maka itu yang harus kita sesuaikan agar jumlah yang kita akui sebagai harta itu sebagian kan sudah kadaluarsa. Kayak perlengkapan juga sudah habis. Asuransi juga waktunya sudah lewat. Apalagi tadi sewa masanya udah lewat. Beban iklan dibayar di muka juga sudah sebagian ditayangkan. Maka yang akan kita sesuaikan itu yang sudah berlalu, yang sudah expired, yang sudah menjadi beban ya. Maka data itu akan diberikan di sini di dalam soal jurnal penyesuaian. Oke, termasuk yang itu yang pertama ya. Yang kedua yang akan kita sesuaikan itu adalah ya aset tetap penyusutan itu pasti ya. Ingat penyusutan kita menggunakan metode garis lurus ya. Juga kita harus hitung berapa yang harus kita susutkan untuk tahun sekarang. Apalagi yang lain? Yang lain adalah yang akan dibayar atau yang terutang. Itu biasanya adalah gaji, air, listrik, ada apa, telepon ya. Itu yang harus dibayar, tapi belum kita bayar, tapi harus kita sesuaikan. Termasuk juga pajak yang kita potong. Karena gaji ini belum bayar ya kan? Gaji kan dibayarnya, gaji udah bayar apa belum itu ya? Belum, bayarnya kan di bulan berikutnya. Ini baru pengajuan ya. Nanti akan diakui juga ada utang gajinya, ada utang PPh satu. Apalagi yang lain? Yang lain yang sangat penting adalah pengakuan harga pokok penjualan. Karena kita menggunakan metode fisikal, periodikal, maka kita harus mengakui eh, persediaannya. Kita harus memunculkan persediaan akhir dan persediaan awal itu harus kita adjustment menggunakan akun ikhtisar laba rugi kan. Tujuannya adalah untuk menemukan berapa sih sesungguhnya harga pokok penjualan kita. Karena dalam metode periodikal, fisikal, kita tidak langsung mencatat HPP pada saat terjadi penjualan kan. Beda kalau metodenya perpetual, kita langsung akui apa namanya harga pokok penjualannya, sehingga tidak perlu kita sesuaikan harga pokok penjualan. Oke, ini silakan dilihat-lihat aja dulu. Nah, ini ada aktiva tetap. Ini adalah harga perolehan, tanggalnya, umurnya 8 tahun, maka pastikan apakah sampai sekarang umurnya masih ada gitu kan. Jadi kalau udah umurnya udah lewat, otomatis kita nggak perlu melakukan penyesuaian. Ini kendaraan, ini pasti ada ini masih kan.
Karena sisanya masih 8 tahun kan, 2014 8 tahun, 2022. Nilai sisanya masih ada, nilai buku ya 3.700.000 masih ada nih. Ini masih banyak nilai bukunya, tanah nggak ada. Tanah nggak perlu kita susutkan karena dia tetap. Malah nanti kalau naik bisa dilakukan reevaluasi ya. Oke, ini ada permintaan gaji. Nah, ini diminta apa namanya dari daftar gaji ya. Jadi minta pembayaran ini kan untuk toko, kantor sekian, gaji toko sekian, DPA satu sekian gitu kan. Ini harus dibayarkan. Yang mengusulkan dan dibayarkannya 2 Januari. Ini yang saya bilang tadi terutang. Artinya ini harus kita sesuaikan karena adalah prinsip akuntansi itu matching cost with revenue. Kita nggak boleh membebankan beban sekarang ke periode yang berikutnya atau sebaliknya gitu kan. Jadi walaupun bayarnya 2 Januari ini harus kita catat beban gajinya di kantor dan gaji toko ya. Apalagi nggak ada sampingnya. Nah ini yang tadi air, listrik, PAM, PLN, Telkom. Bayarnya, oh ini untuk bulan Desember ini kan. Udah oke nih. Salah kamar ini. Bukti pengeluaran kas 7 Januari. Bukti pengeluaran kas. Lunas 7 Desember. Bukti pengeluaran kas. Gimana ini maksudnya? Lunasnya 7 Desember. Bukan, ini salah ini kan. Lunasnya 7 Januari. Bener ya, yang akan dibayar ini kan periodenya Desember. Masa lunasnya tanggal 7 kan? Ini aja tanggalnya 7 Januari bayarnya. Ini lunasnya 7 Januari 2023 kan? Salah ini. Lunasnya 7 Januari. Di Desember ya tidak masuk akal. Oke, itu untuk apa? Listrik air. Jadi kan Desember nih, periode Desember 2022 bayarnya 7 Januari 2023, bukan 7 Desember. Ada lagi? Nah, ini soal 4 ya, sampai di mana tadi? Oke, ini ya, apa ini tadi? Sampingnya ini ada berita acara. Ini agak, ini untuk perlengkapan. Ini yang saya bilang tadi, kita harus hitung berapa yang terpakai. Ini hasil berita acara pemeriksaan, cek fisik, sisa perlengkapan kita 500.000. Artinya apa? Kita harus hitung berapa yang kepakai. Caranya, yaitu tadi, kita lihat di neraca saldo kita. Soalnya nanti akan ada neraca saldonya kan. Jadi di neraca saldo per 31 Desember, kita akan lihat perlengkapan itu duitnya berapa. Kalau katakanlah duitnya 700.000, maka yang kepakainya 200. Kalau duitnya 1.500.000, maka yang harus kita sesuaikan adalah 1 juta. Jadi maksudnya ini adalah jumlah yang harus tersisa. Tadi kan kita ngakuinya sebagai harta, sebagai perlengkapan. Ternyata dia nggak segitu lagi, sisanya 500. Maka yang sisa itu yang harus kita biayakan atau bebankan kan. Itu yang pertama. Berikut. Nah ini yang agak sedikit ribet ini kan. Untuk metode periodikal, kita harus mengetahui dua hal ya untuk persediaan barang nih kan. Yang pertama adalah saldo awal. Kalau saldo awal itu sudah diketahui di soal, kita bisa lihat di soal. Di neraca saldo itu merupakan saldo awalnya ya. Yang jadi masalah adalah kita harus ngitung berapa saldo akhir nilainya. Itu bisa kita lihat dari soal. Di soal itu kan ada diberikan saldo 1 Desember. Oke. Itu patokan kita untuk menghitung saldo akhir Desember. Ada di soal dikasih saldo akhir 30 November atau saldo awal 1 Desember kan. Tapi yang diberikan itu untuk memudahkan kita. Karena kita kalau nggak dikasih itu otomatis ngitungnya dari Januari. Dari saldo akhir Desember 2021. Kalau kita 2022 kan. Jadi sudah dibantu oleh soal bahwa saldo akhir sampai bulan November 2022 sudah diketahui. Tinggal sisa ngitung kita yang transaksi Desember doang.
Transaksinya apa? Tentu ada pembelian dan penjualan. Sehingga nanti kita dapat saldo akhir. Harganya. Harganya itu kita kalikan nanti dengan hasil cek fisik. Itu ya cara berpikirnya ya. Di praktek sebetulnya nggak ada yang kayak gini. Ini kan soal biar dibikin mudah. Kalau praktek itu kan otomatis. Tidak ada yang praktek itu menggunakan seperti ini ya. Praktek itu dia jual langsung hitung HPP. Maka dia menggunakan metode perpetual dicatat sepanjang masa kan. Oke, itu cek fisik. Ini ada cash of name. Ini menghitung uang di kas besar ini kan, kas kecil. Ini untuk menghitung uang, cek fisik atau apa cash of name kan. Nah, ini kita lihat nanti apakah perlu disesuaikan apa enggak. Kalau misalnya ada selisih, ada keterangan harus disesuaikan, maka kita sesuaikan. Ini harus kita cocokin juga dengan saldo kas kecil yang ada di neraca akhir kita dan neraca setelah kita posting ke buku besar itu soalnya ada ya, itu berdasarkan soal. Oke, ini lihat-lihat ini dulu ya dokumen ya. Nah ini buku kas bank ini ya, dan buku kas bank ini tidak kalau perlu diperlukan adalah untuk rekonsiliasi bank. Jadi kita lihat apakah ada selisih antara pencatatan kas bank dengan rekening koran. Itu tujuannya adalah untuk penyesuaian catatan bank menurut perusahaan dengan catatan duit kita di menurut bank itu namanya rekening koran kan. Biasanya secara teori ada berbagai selisih, tapi ini kayaknya paling ya selisihnya giro dan jasa aja kan, jasa dan beban administrasi bank kan. Itu yang perlu kita sesuaikan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah daftar gaji. Ini kan belum dibayar nih. Tapi yang akan dibayar nanti adalah di 5 Januari. Berarti ini terutang. Apa yang kita harus utangkan? Utang gaji dan utang pajak. Nah, ini soal juga. Nantilah soal ini terakhir nanti ya. Soal teorinya. Oke, itu dokumen-dokumen yang nanti akan diberikan di soal. Nah, sekarang kita langsung kepada eh, kertas kerjanya. Ini udah saya siapin biar kita nggak berlama-lama ya. Oke, di sini yang perlu dicatat ini. Ini sama kayak jurnal apa tadi? Umum. Tidak terlalu banyak. Berapa ini paling? Wah, ada 9, lumayan. Tapi jurnal umum ada 10, jurnal penyesuaian ada 9. Jadi kita paling mencatatnya sekitar 10, 20 ya. 19 atau 20. Oke, ini cara nyatatnya nanti sama lah kayak jurnal umum ya. Tapi ini adalah menyesuaikan. Yang pertama ada sewa gudang ya, karena ada soalnya yang tadi itu biasa dikasih soal itu kan. Gudang sewa itu untuk berapa tahun gitu kan. Tapi di sini kok nggak ketemu gitu ya. Mungkin di soal yang sebelumnya yang sewa gudang. Ini persediaan, perlengkapan kas kecil, persediaan, buku bank, kas kecil. Nah, tadi kan kita ada bayar sewa gudang ya waktu di jurnal awal tuh. Oke, nanti saya coba buka dari soalnya. Muk ini. Oke, ini yang lengkap ada ya. Cuma saya pecah-pecah karena ini adalah tidak real kan. Di soalnya itu ada di waktu kita nyatat di awal tadi ya. Itu biasa dikasih. Ini saya karena ngambil ini saya pindah-pindahin belum kemasuk ya. Karena dia sewa gudang. Tadi ada ya di kas bank sewa gudang kas bank. Ya. Ini di bukti pendukungnya. Oke, ini terlalu banyak ini bukti kas. Oke, sebentar. Ini udah semakin sore.
Store, kwitansi, surat jalan. Tuh, mana disembunyi ini kan? Nah ini, ada sewa gudang yang kita catat di jurnal tadi ya. Sewa gudang untuk periode 1 Desember 22 sampai 30 November 24. Jadi habisnya cuma 1 bulan, 3.600.000. Nah, jadi hitungnya gini, ya kan? Berapa tadi? Bentar. 3.600.000. Ini nanti soalnya ada nih, saya lupa ininya. Mau ngopi kan. 23. Nah, ini untuk berapa bulan tadi? Sorry, sewa dibayar muka. Baik, bukan ini. Oke, untuk berapa tahun itu? Desember 22, 23, 24, 12, 24 bulan. Kita hitung dulu per bulannya. Bagi aja ya, 150. Kenapa langsung sama? Karena ya habisnya baru 1 bulan. Hanya Desember tok. Desember ya. Yang sudah habis, sudah terpakai hanya Desember. Maka langsung dia angka ini menjadi di jurnal. Sewa yang kedaluarsa. Iklan. Nah, iklan juga ada tadi tuh. Kita lihat iklan. Aduh, ini iklan, iklan, iklan. Oh, ini untuk bayar apa ini? Faktur. Iklan kas kecil yang ada. Iklan pelunasan faktur, pelunasan faktur, pelunasan sewa. Ah, iklan di mana dia? Sorry ini. Di soal besok ada ya kayak gitu di soalnya. Data-data itu ada. Cuma ini kan dicampur ya, belum terpisah semua kan. Iklan iklan. Pasti dia ada. Ya sudah. Durasi. Ini iklan. Iklan dibayar pakai kas kecil 5 Desember. Ini ada nota nih harusnya. Bentar, bukan di kas kecil aja. Ini kan tidak ketahui nih untuk berapa kali tayang. Mudah-mudahan sampingnya bukti kas. Di sini dia pasti ada itu. Sorry ya, agak terlambat karena salah. Tapi iklan itu dia ada tadi waktu kita di awal itu kan. Dia eh, berapa gitu kan. Hmm, ini bukti transfer, ini bukti dukungan-dukungan semua. Ini saya ambil yang ini aja ya. Untuk pembayaran aja kan. Persetujuan rekening, pelunasan. Aduh, sewa gudang, bukti pengeluaran. Oke, sabar. Di manakah dia berada? Dia harus ada iklan itu untuk berapa kali gitu kan. Makanya hitung aja kan berapa kali di soal itu ada itu. Berapa kali iklannya, eh, berapa sisanya yang sudah habis itu berapa gitu kan. Tuh. Ya kita tinggal dulu, nggak ketemu ini. Nanti saya kasih tambahan gitu kan. Penasaran juga kenapa dia tidak ada gitu kan.
yang terakhir oke teori oke yang tadi aduh ya oke 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 jadi gini ya soalnya iklan yang dibayar itu untuk sekian kali terbit ya kita asumsikan aja gampang nih kayak sama kayak di atas kan 1.200.000 gitu ya ini pasti bayarnya Desember gitu kan ya nanti saya kasih yang aslinya kan karena di soal itu ada iklan yang dibayar itu adalah untuk katakan untuk 12 kali gitu kan nah kita ini baru baru terpakai sekali maka keterangan itu ada gitu kan ini asuransi juga sama ini 1 2 3 ini sama mencatat yang sudah kadaluarsa kan tadi di soal jurnal kan ada itu tadi mulai tanggal pembayarannya kan jadi beban asuransi juga sama kasusnya dia untuk berapa tahun itu kan untuk berapa bulan ini terus yang sudah habis itu yang kita catat. Nah, kita dikerjain dengan banyaknya data ini kan. Cek permohonan, cek bukti setoran, kwitansi. Nah, mudah-mudahan di sini kwitansi. Nah, di sini dia. Alhamdulillah ketemu. Pasti iklan tadi juga ketemu nih. Tapi tidak ada sewanya yang ada pelunasan faktur yang tadi nih. Sewa gudang. Ya, oke, surat jalan. Apa ini? Ya, itulah. Bayar, bayar. Di muka transaksi. Oke, di sini dia rupanya. Oke, 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 oke. Di sini. Ini apa nih? Polis, asuransi ya, bukan polisi. Tadi kita apa? Iklan. Nah, kita ambil iklan dulu. Pasti di sini. Nah, iki loh dia. Yang kita bayar itu banyak penerbitan iklan 10 kali ya, setiap minggu. Penerbitan hari pertama 1 hari setelah tanggal pelunasan. Nah, ini harus kita cocokin lagi. Karena data itu sebetulnya ada. Berarti yang sudah terpakai 4 kali ya. Nah, ini langsung aja. Udah terpakainya ya. Sudah terpakai. Sama konsep di atas kan. 4 kali ya. 4 kali. Satu kalinya kan 25.000 ya. Nah, maka dia langsung dikalikan aja 4. Di soal ada itu. Kapan kita bayar? Tadi kan ada kas kecil kan. Jadi 100.000 gitu kan. Oke. Patokannya lah yang terpakai berapa. Itu di soalnya ada ini. Dan beban asuransi sama kasusnya. Beban asuransi kan ada tadi tuh. Nah, ini beban asuransi. Dibayarnya 1 Desember. Periodenya adalah 1 Desember sampai 30 November 2023 setahun. Oke, jumlahnya 720.000 totalnya ya, 23. Terus itu adalah untuk setahun, berarti 12. Bagi dulu 12. Dapat duitnya 60.000. Yang sudah terpakai itu adalah 1 bulan juga 60.000 gitu kan. Nah kan, sama kan, ini konsepnya di sini. Pokoknya untuk yang disesuaikan untuk harta yang kita apa beban yang kita akui sebagai harta itulah kata kuncinya yang terpakai. Yang terpakai itu yang kita catat kan. Ini 12. Oke, jadi 60.000 selesai. Nah, ini ada soalnya nih kalau ini.
Ini soalnya bukan di sini, Muk. Soalnya ada, ini don't sell. Ada di sini. Yang tadi lupa ngopiin. Nah, ini harus kita pindah dulu biar kelihatan. Ini kecilin aja deh. Oke, mana nih yang apa tadi? Nah, ini dia nih. Ini langsung aja ini. Ini sudah ya. Ya, apa belum? Biaya listrik, air yang akan dibayar gitu kan. Ya, ini nih, tinggal langsung aja. Yang tadi, yang salah tadi. Ini yang terutang. Kalau terutang itu jurnalnya pasti sama. Beban air listrik, utang air listrik. Ini tinggal pindahin doang. Tidak ada kita ngitung-ngitung. Oke. Terus, nah ini biaya gaji kantor tadi. Biaya gaji kantor itu kan ada soalnya juga nih. Mana gaji, gaji, gaji. Ini persediaan, gaji. Nah ini, gaji nih. Tinggal salin doang. Pasti jurnalnya gini. Beban gaji 25.500, bagian kantor, bagian toko 17 juta, utang PPh 80 juta, sisanya utang gaji 42 juta sekian. Oke, ini juga tinggal salin. Ini aja harus dihafalin ini kan bahwa jurnalnya kalau gaji yang harus dibayar itu adalah biaya gaji, utang pajak yang udah dipotong, sama utang gaji. Nanti yang dibayarnya di bulan ACC bayarnya kan masih lama nih, 2 Januari, makanya utang ya. Oke, 555 ya, 6. Nah, penyusutannya harus dihitung ya. Ini harus menghitung alokasi beban penyusutan aktiva tetap. Kenapa? Karena yang kita ketahui itu hanya ini. Mana aktiva tadi ya? Sorry, gaji. Oh, di sini. Nah, ini itu harus kita hitung. Berapa penyusutan per bulan? Caranya gampang gitu kan? 120 juta itu kan 8 tahun. Oke, bagiannya 8. Ini sampai kapan dia nih kan habisnya? 8 tahun itu dari 2014. Maret 2014 sampai 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi di tahun 2022 ini habis. Maret 2022 kan? Ya, artinya kalau habis sudah semua aja itu. Kan habis dia. Berarti yang untuk kendaraannya karena habis, itu semua itu. Semua nilai sisa ini. Kan habis di tahun 2022. Nah. Kita kan 2022. Di 2021 sisa segini kan. Kita coba aja. Itu pasti habis itu. 120, 23, lagi 8 tahun. Garis lurus tuh rumusnya tinggal bagi aja ya. 8 tahun, jadi setahunnya adalah 15 juta. Terus tahun kan. Nah, kita bagi ya 12 12 8 tahun tuh berapa ini ya? Kita tambah lagi lah. Sebulan setahun itu kan 12, kita bagi lagi biar dapat per bulan ya. Karena di 2000 Desember di apa? Di tahun 2022 ini dia kan sampai Maret. Berarti berapa bulan itu kan? Januari, Februari, Maret. 3 bulan. Oke. Berarti yang sisa itu 3 bulan. Tiga. Sisa. Nah, tiga itu tinggal kali aja tiga. Di tiga. Nah, ini 3.750. Ini baru yang untuk yang satu ini kan. Yang apa tadi? Kendaraan. Ini kan banyak itu. Nanti kalau udah dapat totalnya, nanti baru dibagikan 60%.
ke kantor, 40 ke toko kan. Ini baru kendaraan. Sampingnya apa? Peralatan. Peralatan 5 tahun. Selewat nih kan. 5 tahun, dia 90 juta. Dihitung kayak tadi. Peralatan. Ini bisa dicobain. Ini makan waktu agak lama juga nih. Waktu 2 jam per 1 jam ngerjain ini kan. 90, 23. Ini agak sedikit berat dibandingkan jurnal umum kan. Lagi 5 tahun itu 60 bulan. Kita langsung aja 60 bulan. Yang 5 tahun itu 60 bulan. Bagi ini penyusutan per bulan. 1.500.000. Setahun berapa ini? Ini langsung setahun sih bisa ini. Karena kita masih belum habis deh kan. 5 tahun aja. Kecuali kayak tadi kita hitung per bulan. Ini peralatan. Jadi peralatan segini, eh, kendaraan segini, masih ada lagi. Gedung, tinggal gedung. Kalau tanah enggak. Gedung, kita hitung berapa duitnya. eh, 1,5 M. Tambah ya. 1,5 M. Berapa tahun ini? 25 tahun. Ini masanya mulai kapan? 97 sampai 25 sejauh ya. 97 tambah 25. Tes. Jangan lewat ini kan. 97, 25. 2022 juga ini. Bukan. Ya, 2022 habisnya. 97 sampai tahun 2022 ini juga habis. Kalau habis, pasti kita harus hitungnya per bulan. Karena sampai Februari. Nah, ini harus dihitung 97 Februari, 98 Februari, sampai habisnya 2022 Februari atau 2023 gitu kan. Kalau 2023 tinggal bagi 25 tahun gitu kan. Gampang dia dapat setahun. Yang parah itu kalau nggak dapat setahun gitu kan. Ini kan setahun. Terus tahunnya segini. Per bulannya bagi lagi 12. Oke, ini per bulan. Kalau dia habisin 2023 ya udah angkanya segini. Tapi kalau habisnya 2022 di bulan Februari, cuma dapatnya 2 bulan gitu kan. Kalau Februari, habisnya ini belum kita hitung manual ya. 2 bulan dapatnya. Jadi kalau 2 bulan, eh, tinggal kali aja sini. Nah ini coba dilatihkan lagi ya. Ini sedikit eh, harus ngitung satu-satu. Nah, kok berapa apa dia ini? Sama dengan 5 juta kali 2 kan 10 juta. Oke. Nah, terakhir baru kita totalin. Berapa totalnya? Total penyusutan. Harus sama dengan total di bawah ini. Harus 31 juta ini. Kalau salah, ada yang salah kita ngitung ya. Salah, kayaknya kemungkinan salahnya di gedung ya. Tambah, tambah kita asumsikan habisnya di Februari. Jadi cuman kita bikin 2 opsi kan. 31, nah betul kan. Oke, 31. Tuh, sama dengan ini totalnya. Alhamdulillah. Padahal saya asumsi ngitung-ngitung kali-kali aja tadi 2022 habis. Kalau 2023 habisnya, ini totalnya kita ambil yang setahun. Karena sampai 2022, maka kita ambilnya 2 bulan. Cara ngitungnya gitu tadi. Dia setahun itu adalah dari Februari 97 ke Februari 98 setahun. Ke Februari 99 setahun. Sampai seterusnya 25 itu baru habis. Tapi kebetulan pas nih. Saya jumlahin aja bisa ini kan. 1022 ini kan 2022. Terus gimana ini Pak ngitung ini? Ini kan cuma persentase doang. Ini 60%. Jadi tinggal kali 60%. 60% ini kan tinggal kali. Sama dengan kali, ini kan logika matematik 60%. Maka jadi 19,050. Sisa segini. Oke, ini ada jalan yang paling berat yang terakhir. Nah ini kita ambil yang gampang dulu ada. Yang terakhir nanti. Yang gampang ini. Perlengkapan
Itu yang gampang. Itu untuk mencatat berapa perlengkapan yang habis. Jadi konsepnya sama dengan yang atas tadi. Ini kan sama dengan atas konsepnya perlengkapan ya. Berapa yang sudah kepake? Nah itu. Cara nyarinya adalah kita hitung dari cek fisik perlengkapan tadi. Mana dia? Cek fisiknya. Nah ini perlengkapan atas. Perlengkapan nih 500. Oke, sisa 500. Sisa ya, sisa 500. Jumlahnya berapa? Lihat di neraca saldo akhir. Kita harus lihat di neraca saldo akhir kan. Neraca saldo akhir itu lahirnya di mana? Lahirnya dari setelah kita bikin buku besar ini ada soalnya. Neraca saldo akhirnya ada soal. Lihat soal. Maka yang kita jurnal ada selisihnya. Berapa? Misalnya lihat soalnya, jadi jumlahnya 2 juta gitu kan. Misal. Kita nggak lihat soalnya ya kan. Tapi soalnya ada. Makanya kita jurnal itu lah selisihnya. Ini gampang. Sama kayak yang di muka tadi kan. Jadi yang kita jurnal itu ini selisihnya. Kalau di sini pasti dari soal yang ada ini karena dia jual apa perlengkapan itu dibagi lagi. Ini jumlahnya pasti 4 juta yang kepakai ya, berarti 5 juta nih pasti. Pasti di soal neraca saldo itu 5 juta. Maka yang kepakai adalah 4.500.000. Oke, 4.500.000 itu ini. Dan nanti dialokasikan ini 60% kayak tadi, ini 40%. Nah ini yang agak mudah. Yang agak mudah itu adalah untuk ini tadi, rekening koran selisihnya. Ini bunga ya, beban dan bunga bank. Di sini dia, di rekening koran. Hmm. Nah, ini dia yang rekening koran. Aduh. Itu ada rekening koran. Nggak ketemu juga di sini. Sorry, sorry, sorry. Nggak terambil juga. Itu dari rekening koran ngambilnya. Sorry, 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 sorry. Nggak ada pula datanya ya. Aduh. Jadi itu rekening koran. Kita ambil induknya. Induk masternya. Itu beradanya di rekening koran, kan? Nyari-nyari lagi. Kalau sini kan banyak ini. Ya, oke, harusnya eh, tak susah lah itu ada rekening koran, kan? Cuman di mana posisi barangnya deh. Bank itu kan menyampaikan ada rekening koran. Ini kan gaji tadi. Ya, ini deh rekening koran. Oke, rekening koran ini menyampaikan ada biaya. Nih, ini ada ya kan? Ada jasa giro, ada beban administrasi. Ini yang kita catat. Ini soal itu. Ada jasa giro, ini jasa giro 1.200.000. Oke, dan ada biaya administrasi. Ini 100. Oke, ini 100, itu 200. Nah, sisanya lebih besar pendapatan jasanya, maka menjadi masuk uang masuk. Gitu aja. Kalau bebannya lebih besar, maka jadi dia uang keluar. Karena sini adalah pendapatannya lebih besar, bebannya biaya jasanya, administrasinya kecil, maka duit masuk. Lebih besar masuk. Maka kita saldonya kita bebankan di duit masuknya kan di bank, maka kas di bank dan biaya rupa-rupa. Oke, itu gampang ya. Patokan ini soal ya, ini soalnya, soal. Nah, yang terakhir ini agak eh, gampang-gampang susah.
atau susah-susah gampang. Itu adalah ikhtisar laba rugi ya. Kalau jurnalnya udah pasti seperti ini. Jurnalnya udah pasti. Oke, ini boleh kita hapuskan tadi kan udah kerekam ya. Jurnalnya udah pasti. Boleh dihafal jurnalnya kan. Yang jadi masalah adalah yang nggak pasti itu yang ini. Yang akhir ini. Ini nggak pasti. Ini agak ribet. Kalau ini udah pasti. Ini diambil dari neraca saldo ya. Tahun 2021. Ada di soal. Tahun 2021 ini kan neraca awal. Neraca saldo awal kan. Itu ada di soalnya. Ini kita ambil dari situ angkanya. Tinggal pindahin. Jurnalnya pasti ini. Ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagangan sebetulnya awal. Oke. Yang jadi masalah kita di sini. Bagaimana ngitung ini persediaan akhir ini? Ini persediaan akhir yang harus kita munculkan. Ini persediaan awal yang harus kita hapus. Ini rumus jurnalnya sama ya. Ini kan untuk mencatat penyesuaian persediaan barang awal tahun udah diketahui. Nah ini diketahui dari cek fisik. Nah ini yang rubuhnya ya kan, rubuh ya. Dari cek fisik. Mana dia? Nah dari sini. Oh, cek fisik, cek fisik. Ayo. Nah dari sini. Cek fisik ini diketahui gini. Kopi ada 42, teh ini persediaan barang ya. Teh ada 70, susu 37, sereal 40. Tapi kita nggak tahu berapa duitnya ini, harga belinya. Sehingga kita harus melakukan penghitungan. Nih penghitungannya. Ini tadi yang diketahui cek fisik ya. Kita harus lakukan penghitungan. Apa yang kita hitung adalah mutasinya. Caranya, ini kan kita dapat soal ini. Ini soal. Ini ada di soal. Soal itulah per 1 Desember ya atau 30 November. Ini saldo akhir per 30 November. Jadi saldo awal ini kan. Terus kita kembali ke jurnal yang kita buat tadi. Soal dikasih itu, ada di soal. Di jurnal itu ada kita melakukan pembelian, ada faktur ya. Nanti soal di penyesuaiannya ada fakturnya. Pembelian ada kita lakukan 20, harganya udah beda nih, 700. Terus ada melakukan penjualan di bulan Desember juga, harganya ini penjualan ya, 42 ya. 42 harganya adalah harga yang ini sama ya. Karena metodenya dia pasti jual, kebetulan ini sama, maka harga di atas. Nah, pada saat melakukan penjualan di sini ada 80 di teh, maka kan dia ambil dua. Ini sama juga nih habis ini kan. Habis. Semua stoknya habis nih, nol. 60, 20, 60, 20 dijual semua kan. Oke, terus ada lagi yang susu dan segala macam kan. Jadi artinya gini, ini kita ambil dari soal. Terus yang beli kita dari transaksi fakturnya kita rekap kan. Yang jual kita rekap juga. Ini penyesuaian nih karena ada yang salah. Nah yang jadi patokan kita itulah sisa. Sisanya 42 ya dari fisik tadi kan. Dan 42 sisanya. Maka 42 itu kita ambil dari harganya kebetulan 42. Harganya satu nih sisa juga 42 kan. Ya itu ada saldo awal 42. Jual 42. Sisa 42. Ini apa sisa 42 itu kan? Beli ada nih 42 kopi dia beli ya. 42 nol harusnya. Apa sisa 42 ini? Oke, kita lihat ini eh, saldo awalnya 60, beli 20 jadi 80, jual 80 sisa 10. 50, 20, ini harga 760 ini. Sisa stoknya berapa tadi?
70. Oh ini, sorry, sorry. Ini kan kopi. Kopi stoknya 42. Saldo awal yang kemarin 1 Desember 42, jual 42, nol, sisa 42. Ada ada yang salah ini kan. Apa sisa juga 42 kan? Jadi 50, 760, 2, 380 kan. Ini dari kuncinya. 60, 20, 80. Ini kan jual. 60, ini beli 20, jadi 80, jual ini. Ini jadi sisa 70. Ah, ini udah jelas juga ini kan. Maka ini agak-agak susah kalau di penyesuaian. Kita harus mencari saldonya ya kan. Saldo akhir yang. Sehingga total semua itu benar apa salah ini? Tambah, ini tambah 264 benar ya. Tapi besok ini nanti kita coba bahas secara offline kan. Nanti saya coba hitung-hitung lagi. Ini kenapa kok aneh gitu kan? Dia ada saldo awal, terus nggak ada beli, dia jual, tapi kok ada sisa gitu kan? Ini salah ini kan? Ini belinya 20, 60, jual 60, 20, sisa 70. Jadi untuk mencari harga ini, bukan mencari total. Jadi ini nggak kita kurangin. Maksudnya gini, 42 stok kita ini kan 42 ya. Kita mau gunakan harga yang mana? Harga terakhir ini bukan akumulasi ya. Harga terakhir tuh ini 1.100.000. Terus yang untuk kedua, stoknya 70 itu harganya dua harga. 70 itu harganya adalah dari 60-nya, 50-nya dari 760. Berarti ini stok akhirnya ini. Ini stok akhir ini. Oke, ini yang stok akhir. Ini benar. Jadi stok akhirnya diambil dari harga yang terakhir ini. Sebagian kan udah dijual nih. Dia eh, 70, maka 50 diambil harga ini. Sisanya 20, kan 70 ya. 50, dia kan Vivo. Keluar pertama, terakhir. Berarti stoknya dari akhir. Diambil 20.700, sisanya 50 diambil dari atasnya, kan Vivo. Masuk terakhir, sorry, masuk pertama, keluar pertama, kan? Berarti sisanya yang terakhir. Jadi stoknya kita ambil dari harga yang paling bawah. Kalau ini 37, harganya eh, 37 kali 1.900. Ini kenapa kali 1.700 gitu kan? Harusnya harganya 1.700.000. Ini pasti juga salah. Ini salah. Pasti kalau kita cek di faktur, ini faktur dikasih nih nanti hitung-hitung nih. Ini 37. 40 harganya sama ya, harga yang saldo awal dengan pembelian ya. Nanti kita ambil yang terakhir 2.400.000. Jadi kalau saya simpulkan gini, untuk menghitung ini maka langkah kita adalah yang pertama, ini adalah soal diketahui ya. Saya ulang lagi ya, diketahui. Yang kedua, kita ambil yang pembelian aja ya. Ada nggak dia melakukan pembelian? Kan untuk nambah stok itu pembelian. Ternyata yang melakukan pembelian itu hanya ada di teh. Yang lain tidak ada melakukan pembelian kan. Maka di teh ini jadi dua harga. Sehingga waktu kita sisa stoknya 50, maka kita ambil harganya harga yang terakhir kan. Karena dua harga. Harga 60 dan harga 20 stok akhirnya kan. Jadi 80. Kalau ini stok akhirnya 37. Tapi dia harganya ada sama itu kan. Stok akhirnya. Ini kan tidak ada pembelian ya, ini salah ini. Pasti dia 1.700.000. Boleh dicek ya.
Ini juga sama. Stoknya 40, stok terakhirnya 40. Stok awalnya 44 kan. Harganya kan tidak berubah. Jadi harga berubah itu kalau ada harga beli di sini. Kalau ada pembelian di sini. Ini kita lihat dari faktur. Cukup pembeliannya, nggak usah ke penjualan ya. Pembelian dilihat dari faktur pembelian. Ini diketahui ada soal juga nanti dikasih soal. Soalnya dalam bentuk faktur. Nah, nanti kita mantapkan nanti di offline besok kan dalam bentuk faktur ya. Faktur pembelian. Oke. Nah, kalau udah dapat harga ini, tujuan kita kan mau mencari harga ini. Ini udah dapat dikalikan 42 kali 1.100 segini. Terus ini dua harga, dapat ini dan ini satu harga, ini satu harga. Ditotalin menjadilah dia 264. Maka 264 inilah yang kita jurnal. Ini dapat 264 ini kan. Kalau udah dapat 264 ini berarti selesai jurnal penyesuaian kita kan. Jadi agak ribet mencari penyusutan sama persediaan akhir. Kalau jurnalnya insya Allah itu sama semua besok dengan sama persis. Oke, itu dia untuk sesi eh, jurnal penyesuaian. Silakan ditengok-tengok lagi besok kita tatap muka kita latihkan lagi ya. Kita jelaskan lagi langkah detail by detail. Tapi insya Allah sama lah. Besok saya juga menjelaskan yang seperti ini ya. Nah, terakhir untuk refreshing ada soal teori ya, kayak tadi. Mumpung zoomnya belum mati ya. Tulis pernyataan yang benar salah. Utang pajak termasuk kelompok kewajiban jangka panjang. Betul kan? Ayat penyesuaian merupakan salah satu komponen penting penyusunan salah jur. Betul. Saya jawab sendiri ya. Yang termasuk laporan keuangan koperasi ialah laporan hasil usaha. Koperasi ya. Laporan saldo hasil usaha SAU. Betul. Bagian keuntungan koperasi kepada anggota sebagai tanda kontribusi. Betul. Iklan yang belum diterbitkan tergolong current asset. Betul, itu semua. Akun yang tergolong nominal, apa nih? Nominal itu adalah akunnya yang berada di mana? Di laba rugi, beban. Beban semua nominal kan? Beban pendapatan ini. Kalau di pendapatan diterima di muka itu utang. Jadi yang nominal itu adalah utang apa yang komponen yang ada di laba rugi kan, sedangkan real adalah di neraca. Setiap akhir bulan, saldo akun dikumpulkan dalam daftar yang dikenal. Ini harus tahu ini kan. Akhir bulan kemana dia saldo akun dikumpulkan? Neraca, saldo. Macam-macam, macam-macam bentuk akun buku besar. Ya, semuanya benar lah ini kan. Cek tidak dapat dibayar, cek kosong. Cek yang kosong kan. Perusahaan bentuk badan hukum, ya yang ada PT-nya itu badan hukum paling tinggi. Menjodohkan, perbaikan, apa itu kan? Ini bahasa Inggris repair, pemegang kepentingan stakeholder, purchase order pembelian ya, bond payable utang, apa bond ini, pinjaman obligasi, supplier, pemasok, vendor kan. Ya, itulah kalau soal teorinya gitu kan. Ini dikerjakan pakai Google Form. Cukup ya untuk penyesuaian agak ribet. Saya juga udah dari apa tadi 1 hari ya dari jurnal buku besar ngerjain ini juga tanpa tidak tahu soalnya kan. Saya langsung dapat materi aja gitu kan sama-sama kita ngerjain untuk latihan yang kedua ini. Oke, silakan itu dilihat-lihat kembali menjelang kita ujian. Besok kita tetap muka kita mantapkan khusus untuk buku apa jurnal penyesuaian yang aset dan eh, persediaan akhir tadi kan. Oke, saya pikir itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan belajar, tetap semangat. Salam kompeten untuk kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.